Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cahaya Ilmu. Channel yang berisi tentang kisah-kisah inspiratif yang bisa dijadikan pelajaran. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like, and comment. Sebelum Islam menjadi peradaban, dunia adalah panggung kekuasaan tanpa nurani. Romawi dan Persia saling mencabik. Raja-raja berkuasa di atas darah. Dan kebenaran hanya milik yang kuat. Di selatan, Afrika menyimpan kekayaan. Di utara, Syam adalah pintu dunia. Dan di tengah-tengah semuanya, Jazirah Arab berdiri sebagai simpul perdagangan dan intrik. Mekah bukan hanya kota ibadah. Ia adalah pusat dagang, pusat diplomasi, dan pusat kekuasaan Quraisy. Di balik Ka'bah, tersimpan perhitungan untung rugi, persekutuan, dan perebutan pengaruh antar kabilah. Yang bertahan, bukan yang paling kuat fisiknya, tetapi yang paling cerdas membaca manusia. Quraisy menguasai dunia tanpa pedang. Mereka menguasainya dengan jaringan, perjanjian, dan kecerdikan politik. Di Darun Nadwah, keputusan tidak dibuat dengan emosi, tetapi dengan kalkulasi. Dan dari lingkungan inilah lahir seorang anak yang kelak memahami satu hal penting, bahwa satu keputusan cerdas bisa lebih mematikan daripada 1000 tombak. Ia tidak lahir sebagai panglima. Ia lahir sebagai pengamat. Ia belajar membaca wajah, menimbang kata, dan menebak langkah lawan. Bahkan sebelum lawan itu bergerak. Di usia muda, ia memahami bahwa dunia bukan milik yang paling keras bersuara, tetapi milik mereka yang tahu kapan harus diam dan kapan harus menyerang. Namanya kelak menggema di medan perang, namun akarnya tumbuh di ruang-ruang sunyi perundingan. Tak seorang pun di Mekah menyadari bahwa sebuah risalah sedang mendekat. Risalah yang akan mengguncang takhta, meruntuhkan kesombongan, dan menguji kecerdasan manusia. Apakah akalnya tunduk kepada kebenaran, atau justru menentangnya? Dan ketika cahaya itu datang, orang-orang paling cerdas akan diuji paling keras. Di antara mereka, ada satu nama yang tak bisa diabaikan oleh sejarah. Ia akan menjadi musuh yang berbahaya. Ia akan menjadi panglima yang menentukan. Dan ia akan menjadi bukti bahwa kecerdasan tanpa iman bisa menyesatkan. Namun kecerdasan yang tunduk kepada iman dapat mengubah dunia. Inilah awal kisah Amr bin Ash. Sebelum Islam datang membawa cahaya, Makkah telah lebih dulu menjadi pusat kekuasaan. Kota ini bukan hanya rumah bagi Ka'bah, tetapi juga jantung perdagangan, politik antar kabilah, dan pertarungan pengaruh. Di Makkah, yang bertahan bukan hanya yang kuat, tetapi yang paling cerdas membaca manusia. Dan di kota inilah, sejarah mulai membentuk seorang anak yang kelak dikenal sebagai salah satu akal paling tajam yang pernah dimiliki Quraisy dalam masyarakat Arab. Nasab bukan sekadar silsilah. Ia adalah identitas dan kehormatan. Amr bin Ash berasal dari garis Quraisy yang jelas. Ia adalah Amr bin Al, She bin W, Il bin Ha, Shim bin Sa, D bin Sam bin Amr, bin Hashies bin Kabe, bin Lue bin Gah, Lib bin Fir bin Malik. Nama Fir bin Malik inilah yang dikenal sebagai Quraisy, induk seluruh kabilah Quraisy di Makkah. Dari titik ini, nasab Amr bin Ash bertemu dengan nasab Nabi Muhammad yang juga kembali kepada Fir bin Malik dan Kabe bin Lue, satu induk Quraisy, dua cabang yang berbeda. Amr tumbuh di Bani Sem, sebuah keluarga Quraisy yang dikenal tajam dalam debat dan keras dalam prinsip. Ayahnya, Al-She bin W, Il, adalah tokoh Quraisy yang disegani. Kata-katanya tajam, logikanya kuat, dan pengaruhnya luas. Di rumah seperti inilah Amr dibesarkan. Bukan dengan kelembutan, melainkan dengan logika, keberanian, dan kemampuan menundukkan lawan bicara. Sejak muda, Amr tidak menonjol karena otot, tetapi karena pengamatan. Ia memperhatikan cara orang berbicara. Ia membaca kelemahan sebelum lawan menyadarinya. Ia belajar bahwa satu kalimat, jika diletakkan dengan tepat, bisa menjatuhkan lebih banyak daripada sebilah pedang. Maka, menempa Amr
menjadi seorang pemikir, perencana, dan negosiator alami. Perjalanan dagang membuka wawasannya. Ia melihat Romawi, ia memahami Ethiopia, ia mengenal dunia di luar Jazirah Arab. Amr belajar bahwa kekuasaan tidak selalu dimenangkan oleh emosi, melainkan oleh perhitungan dan strategi. Ia adalah Arab yang berpikir global, jauh sebelum Islam datang. Namun kecerdasan tanpa petunjuk wahyu dapat menjadi pedang bermata dua. Akal yang tajam bisa menolak kebenaran jika hati belum siap menerimanya. Dan inilah fase di mana Amr bin Ash akan berdiri berseberangan dengan Islam. Bukan karena kebencian buta, melainkan karena keyakinan intelektual yang keliru. Sejarah belum selesai menulis takdirnya, karena akal yang sama akan menjadi ujian sebelum berubah menjadi amanah besar. Di Mekah pra-Islam, kekuatan tidak selalu diukur dari pedang. Ia diukur dari kata, dari perhitungan, dan dari kemampuan membaca ketakutan manusia. Di dunia seperti inilah Amr bin Ash menemukan panggungnya. Ia bukan pemimpin kabilah terbesar, namun setiap kali ia berbicara, orang-orang mendengar, karena ucapannya jarang salah sasaran. Ketika Islam datang, Quraisy tidak langsung panik. Mereka menganalisis, mereka mengukur, mereka menghitung dampaknya pada perdagangan, status sosial, dan keseimbangan kekuasaan. Dan mereka menyadari satu hal, ini bukan sekadar agama baru, ini adalah ancaman ideologis. Amr memahami itu lebih cepat dibanding kebanyakan orang. Saat sebagian memilih kekerasan, Amr memilih cara yang lebih halus, namun lebih berbahaya. Ia percaya bahwa satu keputusan politik bisa memadamkan gerakan lebih efektif daripada 10 pertempuran. Karena itu, ia tidak menghunus pedang, ia mengasah strategi. Ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah, Quraisy panik, namun panik yang terkontrol. Mereka memilih Amr, bukan karena kekuatannya, tetapi karena kepandaiannya membaca raja dan istana. Ia membawa hadiah, ia membawa argumen, dan ia membawa keyakinan bahwa diplomasi bisa menundukkan iman. Namun di istana itu, ia menghadapi sesuatu yang tak ia perkirakan. Kejujuran yang tidak bisa dibeli. Untuk pertama kalinya, Amr kalah tanpa pertempuran, bukan karena kurang cerdas, tetapi karena ia berhadapan dengan iman yang tidak tunduk pada kepentingan. Ia pulang ke Mekah dengan wajah yang tetap tenang, namun pikiran yang tidak lagi sama. Di depan Quraisy, ia tetap strategis. Namun di dalam dirinya, pertanyaan mulai bermunculan. Jika ini hanyalah kebohongan, mengapa para pengikutnya begitu teguh? Jika ini hanya ambisi politik, mengapa orang-orang rela disiksa tanpa membalas? Akal yang selama ini menjadi senjatanya, perlahan berubah menjadi beban. Amr tidak langsung beriman. Ia menjauh, ia mengamati dari kejauhan. Namun, semakin ia menjauh, semakin jelas cahaya itu terlihat. Dan ia sadar bahwa melawan kebenaran dengan kecerdasan hanya akan memperpanjang kebimbangan. Ada saat di mana orang bodoh menolak karena tidak tahu. Namun, ada saat di mana orang cerdas menolak karena takut kehilangan posisi. Dan Amr bin Ash berada tepat di persimpangan itu. Pilihan berikutnya akan menghapus masa lalunya atau mengikatnya selamanya. Tidak semua hijrah dimulai dengan langkah kaki. Sebagian dimulai dengan malam yang terlalu sunyi dan pikiran yang terlalu jujur. Di bawah langit Arab yang dingin, Amr bin Ash menimbang ulang seluruh hidupnya. Bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang makna. Ia telah mengalahkan banyak orang dengan akalnya. Namun malam itu, ia mulai bertanya, mengapa kebenaran tak pernah bisa ia kalahkan? Tidak ada Dewan Quraisy, tidak ada tepuk tangan, tidak ada jaminan kedudukan. Hanya satu keputusan yang harus ia ambil sendiri. Ia sadar bahwa semakin lama ia menunda, semakin mahal harga yang harus dibayar oleh jiwanya. Dan ketika fajar mendekat, keputusan itu akhirnya lahir. Ia akan mendatangi kebenaran. Meski seluruh masa lalunya menentang, langkah-langkahnya menuju Madinah tidak terasa seperti perjalanan biasa.
Setiap jejak di pasir adalah pelepasan dari identitas lama. Setiap hembusan angin mengingatkan bahwa dunia tidak lagi sama. Ia bukan lagi diplomat Quraisy, ia bukan lagi musuh risalah. Ia adalah seorang pencari yang membawa dosa, namun juga membawa harapan. Ketika ia berdiri di hadapan Muhammad, tidak ada interogasi, tidak ada celaan masa lalu. Hanya ketenangan yang membuat seluruh pertahanan runtuh. Amr mengulurkan tangannya, lalu menariknya kembali. Bukan karena ragu pada kebenaran, tetapi karena takut bahwa dosanya terlalu banyak untuk diampuni. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin masuk Islam, namun aku takut akan masa laluku." Dan jawaban itu datang, seperti hujan di tanah kering. Islam menghapus apa yang sebelumnya. Pada detik itu, beban yang ia pikul selama bertahun-tahun jatuh bersamaan dengan air mata. Akal yang selama ini melawan, akhirnya tunduk. Bukan karena kalah, tetapi karena menemukan rumahnya. Masuk Islam tidak menjadikannya kecil, justru Islam menempatkannya pada posisi yang tepat. Rasulullah melihat sesuatu yang bahkan Amr sendiri belum pahami sepenuhnya, bahwa akal setajam itu bukan untuk memerangi kebenaran, melainkan untuk menjaganya. Dan sejak hari itu, arah hidupnya berubah selamanya. Dari musuh yang diperhitungkan, ia akan menjadi panglima yang diandalkan. Dari penentang risalah, ia akan menjadi penjaganya. Dan sejarah akan mencatat bahwa sebagian kemenangan terbesar Islam lahir dari taubat orang-orang paling cerdas setelah syahadat. Amr bin Ash tidak berubah menjadi orang lain. Ia menjadi dirinya yang paling jujur. Akal tajam itu tetap ada. Keberanian mengambil keputusan tetap hidup. Namun kini, semuanya berada di bawah satu kendali. Iman, ia memahami satu pelajaran besar. Akal bukan untuk menantang wahyu, melainkan untuk melayani kebenaran. Ia bukan sahabat yang paling sering bicara, bukan pula yang paling menonjol di majelis. Namun ketika amanah datang, ia berdiri paling siap. Ketaatannya tenang, disiplinnya sunyi. Ia tidak menunggu pujian untuk bergerak. Rasulullah tidak memilih panglima berdasarkan usia keislaman, melainkan kesiapan memikul tanggung jawab. Dan Amr termasuk di antara mereka yang dipercaya untuk tugas-tugas sulit, tugas yang menuntut kecerdasan, ketegasan, dan ketenangan. Kepercayaan itu tidak datang dari ambisi, tetapi dari rekam jejak amanah. Ketegasan Amr tidak lahir dari emosi, ia lahir dari pertimbangan. Ia tahu kapan harus maju, dan kapan harus menahan pasukan. Ia tahu kapan berbicara, dan kapan dia menyelamatkan nyawa. Baginya, kemenangan bukan sekadar mengalahkan musuh, tetapi menjaga manusia. Meski dikenal cerdas, ia tidak pernah menganggap dirinya paling benar. Ia mendengar nasihat, ia menerima koreksi, dan ia tidak malu mengakui keterbatasan. Kerendahan hati inilah yang membuat ilmunya tumbuh, dan keputusannya matang. Amr memahami bahwa kepemimpinan bukan soal berada di depan, tetapi soal menjadi penopang. Ia mendahulukan kebutuhan pasukan, ia menenangkan yang gelisah, ia melindungi yang lemah. Inilah akhlak yang membuat orang rela mengikuti, bahkan di medan paling berbahaya. Dengan iman yang kokoh, akal yang tertata, dan akhlak yang hidup, Amr bin Ash telah siap memasuki bab berikutnya, bab di mana kepemimpinan akan diuji oleh medan perang, dan kecerdasan akan menentukan nasib sebuah negeri. Masuk Islam tidak membuat Amr bin Ash menunggu lama. Amanah datang cepat, dan amanah itu bernama perang. Rasulullah tidak menyerahkan pasukan kepada mereka yang sekadar berani, tetapi kepada mereka yang mampu menjaga nyawa manusia di tengah kekacauan. Dan Amr adalah salah satunya. Inilah ujian pertama. Ekspedisi Dizay, Asal, Sil. Musuh berada di wilayah sulit. Pasukan muslim lebih kecil, dan malam padang pasir lebih berbahaya daripada pedang. Amr memilih bertahan. Ia menyalakan api secukupnya. Ia menjaga jarak. Ia menahan pasukan dari keputusan emosional.
Sebagian mengira itu kelemahan, namun Fajar membuktikan musuh mundur. Tanpa pertempuran besar, kemenangan lahir. Bukan dari serangan, tetapi dari pengendalian diri. Di bawah komandonya, ada sahabat yang lebih dulu masuk Islam, lebih tua, lebih masyhur. Namun tidak ada kegaduhan, tidak ada perebutan suara. Karena kepemimpinan sejati tidak lahir dari usia, tetapi dari kejelasan keputusan. Amr memimpin tanpa meninggikan diri, dan pasukan mengikutinya tanpa paksaan. Tidak semua kemenangan tercatat. Dalam debu pertempuran, sebagian dicapai lewat tekanan psikologis, manuver cepat, dan pesan yang tepat sasaran. Amr memahami satu hal, jika musuh bisa mundur tanpa perang, maka darah kaum muslimin telah diselamatkan. Baginya, itu sudah cukup. Ketika Islam bergerak ke Syam, Amr berada di barisan terdepan, bukan sebagai simbol, tetapi sebagai eksekutor. Ia memimpin pengepungan, ia mengamankan jalur logistik, ia menenangkan wilayah yang baru ditaklukkan. Perang baginya tidak selesai saat musuh kalah, tetapi saat wilayah menjadi aman. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, keputusan perang tidak diambil dengan gegabah. Dan Amr adalah salah satu panglima yang paling dipahami Umar. Tegas, cerdas, dan tidak mabuk kemenangan. Ia dipercaya karena tidak mengejar peperangan, tetapi menyelesaikannya jika harus dirangkum. Perang-perang Amr bin Ash memiliki satu ciri utama, perhitungan. Ia tidak menyerang karena marah, ia tidak mundur karena takut. Setiap langkah memiliki tujuan, dan setiap tujuan berujung pada stabilitas. Namun semua ini hanyalah pendahuluan. Semua ekspedisi, semua ujian, semua kepercayaan akan bermuara pada satu misi yang akan mengubah sejarah Afrika dan dunia Islam selamanya. Mesir sedang menunggu. Mesir bukan wilayah biasa. Ia adalah lumbung pangan, pusat peradaban kuno, dan benteng terakhir Romawi di Afrika. Ketika Amr bin Ash mengusulkan penaklukan Mesir, itu bukan ide sembrono, itu adalah perhitungan berani yang bisa mengangkat Islam atau menghancurkan pasukan kecil kaum muslimin. Dan untuk ide sebesar itu, ia hanya memiliki satu hal, keyakinan dan analisis. Khalifah Umar bin Khattab bukan pemimpin yang mudah mengizinkan perang besar. Ia ragu, bukan karena takut, tetapi karena tanggung jawab atas nyawa umat. Dan disinilah kecerdikan Amr terlihat. Ia berangkat dengan pasukan kecil. Ketika surat penarikan datang, pasukannya sudah melangkah jauh, melewati batas Mesir. Umar membaca keadaan, dan sejarah pun berbelok. Sinai bukan sekadar padang pasir. Ia adalah ujian logistik, mental, dan iman. Pasukan kecil itu melawan panas, haus, dan ketidakpastian. Namun Amr tahu, jika Sinai ditembus, Romawi akan terkejut. Dan kejutan adalah senjata pertama. Benteng Babylon bukan bangunan biasa. Ia adalah kunci Mesir. Temboknya tinggi, pertahanannya kuat, dan Romawi yakin pasukan Arab takkan bertahan lama. Namun mereka salah membaca lawan. Amr tidak menyerang membabi buta. Ia mengepung, ia memutus suplai, ia menunggu kesalahan. Hari demi hari, waktu menjadi sekutu kaum muslimin. Saat Romawi mengandalkan tembok, Amr berbicara kepada rakyat Mesir. Ia menawarkan 3 hal: keamanan, keadilan, dan kebebasan beribadah. Dan bagi penduduk Koptik yang lama ditekan Romawi, itu bukan ancaman. Itu adalah harapan. Perang mulai kehilangan dukungan rakyatnya. Ketika Babylon jatuh, Mesir kehilangan perisainya, bukan karena kehancuran total, tetapi karena kelelahan dan realitas. Pasukan Romawi mundur. Jalur terbuka, dan jalan menuju Alexandria. Akhirnya, terlihat Alexandria adalah simbol ilmu, laut, dan kejayaan Romawi. Amr tidak menghancurkannya. Ia mengepung dengan sabar. Ia menunggu perjanjian. Dan ketika kota itu menyerah, darah tidak mengalir, perpustakaan tidak dibakar, rakyat
tidak diusir. Ini bukan penaklukan barbar. Ini adalah peralihan peradaban. Amr tidak menjadikan Alexandria ibu kota. Ia membangun kota baru. Fustat, kota tanpa kasta, kota tanpa tirani lama, kota tempat Islam tumbuh, bukan sebagai penjajah, tetapi sebagai rumah baru. Dan dari kota inilah, Islam akan menyebar ke seluruh Afrika. Mesir tidak ditaklukkan karena pasukan besar. Ia ditaklukkan karena strategi, kesabaran, dan keadilan. Dan di tengah semua itu, Amr bin Ash tidak berdiri sebagai penakluk angkuh, melainkan sebagai pengelola amanah sejarah. Ketika pedang disarungkan dan panji-panji diturunkan, peperangan sejati justru dimulai. Amr bin Ash memahami satu kebenaran pahit, bahwa kemenangan militer tidak berarti apa-apa jika rakyat hidup dalam ketakutan. Mesir tidak membutuhkan penakluk baru. Mesir membutuhkan pemimpin yang adil. Mesir telah lama berada di bawah tekanan Romawi Timur, pajak berat, diskriminasi agama, kekuasaan yang jauh dari rakyat. Amr tidak datang dengan balas dendam. Ia datang dengan pesan sederhana. Keamanan akan dijaga, ibadah akan dilindungi, dan harta tidak akan dirampas. Untuk pertama kalinya, banyak penduduk Mesir merasakan ketenangan. Di bawah pemerintahan baru, Amr tahu bahwa keadilan bukan slogan. Ia adalah kebijakan. Pajak ditata ulang. Tidak ada pemerasan, tidak ada pemaksaan keyakinan. Ia lebih memilih kehilangan pemasukan daripada kehilangan kepercayaan rakyat. Karena bagi Amr, kepercayaan adalah fondasi kekuasaan. Kaum Koptik yang lama ditekan oleh Romawi tidak dipaksa untuk berubah. Gereja berdiri, ibadah berjalan, dan para pemuka agama dihormati. Inilah Islam yang tidak datang untuk menghapus manusia, tetapi untuk menata kehidupan. Amr membangun Fustat bukan sebagai kota elit, tetapi sebagai pusat pemerintahan terbuka. Tidak ada istana mewah, tidak ada jarak berlebihan antara pemimpin dan rakyat. Kota ini tumbuh karena kerja, bukan karena penindasan. Sebagai gubernur, Amr tidak kebal dari pengawasan. Surat-surat dari Madinah datang. Pertanyaan diajukan, keputusan ditimbang ulang, dan Amr menerimanya tanpa tersinggung. Karena baginya, kekuasaan bukan milik pribadi. Ia adalah titipan umat. Mesir tidak memberontak. Mesir tidak terbakar. Mesir justru tumbuh. Itulah tanda bahwa kepemimpinan Amr tidak dibangun di atas rasa takut, melainkan di atas keadilan dan kecerdasan. Ia tidak hanya menaklukkan negeri, ia menjaganya tetap hidup. Namun tidak ada kekuasaan yang abadi. Waktu akan terus berjalan, generasi akan berganti, dan para pemimpin pada akhirnya akan berdiri sendirian di hadapan Tuhannya. Amr bin Ash pun menuju bab terakhir hidupnya. Ada masa ketika pedang disarungkan untuk terakhir kalinya. Suara kemenangan menghilang, dan nama besar tak lagi dipanggil. Amr bin Ash, panglima yang pernah mengubah arah sejarah, kini duduk dalam keheningan, tanpa pasukan, tanpa strategi. Yang tersisa hanyalah dirinya dan Allah. Medan perang datang kembali sebagai ingatan, bukan sebagai kebanggaan. Keputusan-keputusan besar menyusul dengan pertanyaan kecil yang tak pernah pergi. Di usia senja, kemenangan terasa ringan, sementara hisab terasa dekat. Ia menangis, bukan karena dunia yang ditinggalkan, tetapi karena akhirat yang menanti. Ia berkata, hidupnya melewati 3 fase: kekafiran, keimanan, dan amanah. Dan ia tidak tahu fase mana yang paling berat timbangannya di hadapan Allah. Di kota Fustat, kota yang ia dirikan dengan kecerdasan dan amanah, Amr bin As terbaring lemah. Bukan di medan perang ia mengakhiri hidupnya, melainkan di negeri yang dahulu ia bangun tanpa kehancuran. Tahun itu adalah 43 Hijriah. Usianya sekitar 90 tahun. Setelah hidup panjang dalam strategi, diplomasi dan jihad, ia kini menunggu satu keputusan terakhir. Keputusan Allah. Nafasnya melemah.
Dunia menjauh perlahan. Tidak ada kesombongan, tidak ada klaim jasa, hanya harap pada rahmat Allah dan takut pada keadilannya. Amr bin Ash wafat di tanah yang ia bebaskan tanpa kehancuran, di kota yang ia bangun tanpa kezaliman. Ia pergi bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai hamba. Dan disitulah seorang panglima menemukan makna kemenangan yang sesungguhnya. Tidak setiap orang diberi kecerdasan, dan tidak setiap kecerdasan adalah keselamatan. Akal adalah cahaya, tetapi tanpa iman, ia bisa membakar pemiliknya sendiri. Pelajaran pertama dari hidup Amr bin Ash, bahwa akal adalah amanah, bukan alat untuk membenarkan diri. Ia pernah berdiri di sisi yang salah, namun ketika kebenaran datang, ia tidak bernegosiasi dengan egonya. Islam tidak menanyakan, berapa lama engkau tersesat, tetapi seberapa jujur engkau kembali. Amr memimpin orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam darinya, bukan karena nama, melainkan karena kemampuan dan amanah. Pelajaran ketiga, Islam tidak memilih yang paling keras suaranya, tetapi yang paling mampu memikul beban. Ia menaklukkan tanpa membakar. Ia memimpin tanpa menghina, karena kemenangan yang merusak akhlak bukanlah kemenangan, melainkan ujian yang gagal. Di akhir hidupnya, ia tidak bersandar pada jasanya. Ia menangis, ia takut, dan justru rasa takut itulah yang menyelamatkannya dari kesombongan. Kekuasaan berakhir, wilayah berpindah tangan, namun ilmu, keadilan, dan akhlak tetap hidup dalam jiwa umat yang mengambil pelajaran. Amr bin Ash mengajarkan kita satu kebenaran sederhana, bahwa Allah tidak memuliakan seseorang karena kecerdasannya, tetapi karena ketundukannya. Dan pada akhirnya, yang menyelamatkan bukanlah kemenangan di dunia, melainkan hati yang pulang kepada Allah dengan jujur,